Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, bersyukur pada hari ini kembali kita boleh mengadakan kebaktian. Sekalipun tidak semua bisa hadir secara fisik, namun tetap tidak mengurangi daripada agungnya rahasia ibadah kita yang kita kerjakan minggu demi minggu. Reformator John Calvin katakan, setiap kali ibadah dilakukan, para malaikat menonton. Mereka memperhatikan bagaimana kita beribadah. Dan saya percaya setiap daripada kita yang di rumah yang lewat streaming, maka malaikat juga memperhatikan bagaimana kita yang menerima keselamatan boleh beribadah dan menyembah Tuhan. Bahkan sebenarnya di luar gereja, malaikat pun tetap bukan saja pasif menonton, tapi juga aktif ketika ada yang menghina Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 12, Herodes itu begitu lancangnya mengatakan, ini adalah suara Tuhan, bukan suara manusia. Dan malaikat menampar daripada Herodes, dan Herodes mati dimakan cacing. Mari kita sekali lagi mensyukuri akan keselamatan yang Tuhan berikan, dan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Saya mengajak kita membuka dari Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Kita membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Pembahasan ke-6 daripada ucapan Tuhan Yesus, I am. Yohanes 14 ayat 1 sampai 9. Kita membaca, saya mengajak yang pria membaca ayat yang pertama bersama dengan saya, lalu yang wanita membaca ayat kedua, dan kita membaca sampai ayat yang ke-9. Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan yang pria. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan, kembali pada hari Minggu ini. Kami boleh bersama-sama datang dan hadir dan memuji Tuhan. Sekalipun bukan dengan suara yang lantang, karena mulut kami harus ditutup dengan masker. Tapi kami tahu Tuhan yang mendengar daripada pujian kami, Tuhan yang ditinggikan. Kami mohon ketika firman Tuhan yang sudah kami baca, Tuhan boleh memimpin supaya Roh Kudus sekali lagi memberikan kepada kami pencerahan. Boleh mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengatakan aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Pakai daripada hamba-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes mencatat begitu banyak ketidakpahaman antara apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan orang-orang yang menjadi lawan bicara daripada Tuhan Yesus. Mulai daripada pasal yang kedua, waktu Tuhan Yesus bicara, robohkanlah bait Allah ini. Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus bicara mengenai tubuhnya. Lalu waktu percakapan dengan Nikodemus, masalah lahir baru, mereka tidak mengerti. Nikodemus tidak mengerti. Lalu perempuan Samaria, lalu juga catatan-catatan yang lain. Saudara-saudara Tuhan Yesus, percakapan Tuhan Yesus adalah roti hidup, dagingku adalah sungguh-sungguh makanan, dan darahku adalah sungguh-sungguh minuman. Tercatat begitu banyak ketidakmengertian. Dan memang bukan suatu hal yang mudah. Sehingga penulis daripada Injil Yohanes, saya percaya juga mencatat bagian ini. Mungkin kita sebagai orang Kristen merasa, ya saya sudah tahu deh, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi waktu kita baca passage ini, perikop ini, itu ada dua murid yang tidak mengerti. Yang satu adalah Thomas, yang kedua adalah Filipus. Tidak mengerti. Mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus,
tapi tetap tidak mengerti. Nah, kesulitan untuk boleh mengajar kebenaran ini pernah disampaikan oleh Bapak Gereja Agustinus dalam bukunya On Christian Doctrine. Dia memberi contoh seperti ini. Agustinus bagaikan seorang pengajar, seorang yang berada di lapangan luar terbuka gitu ya, gelap malam. Dan dia sebagaikan orang yang sedang menunjuk ke langit, ingin memberitahu, lihat itu bintang yang itu. Lalu ada beberapa orang, sebagai contoh gitu ya, Agustinus katakan, ada orang yang posisinya jauh, mungkin posisi dekat piano sana gitu ya, yang dia juga lihat ke atas, tapi dia dari posisi sana. Terus dia merasa, ya saya sudah melihat, ya itu yang dimaksud. Padahal posisinya berbeda. Sehingga dia salah mengerti, salah melihat objek yang ditunjuk, ingin diajarkan. Lalu ada orang yang lain, yang posisinya lebih dekat, ya dengan orang yang menunjuk. Dia akan ikut-ikut di sini, dia akan coba melihat, apa sih yang ditunjuk itu. Tapi dia tidak bisa melihat, dia hanya bisa melihat jarinya saja. Nah, inilah gambaran daripada orang yang mau mengajar kebenaran, dan bagaimana kebenaran itu bisa ditangkap, siapa yang bisa mengerti. Ada satu lagi yang paling parah gitu ya, itu dia tidak mengerti sama sekali. Nggak tahu ini orang nunjuk-nunjuk apa, ngapain, apa yang dilakukan gitu ya. Itu yang paling tidak mengerti sama sekali. Nah, ada orang mengerti kebenaran, maka ada 4 macam yang seperti ini. Yang paling pertama, yang paling bodoh adalah yang tidak tahu apa-apa. Dia tidak mengerti apa-apa. Diajar pun tidak tahu. Orang yang kedua adalah orang yang lebih rendah hati gitu ya. Orang yang mau dekat, orang yang mau tahu apa sih yang ditunjuk, tapi kembali ada keterbatasan, tidak bisa mengerti akan kebenaran. Dan orang yang ketiga adalah orang yang sok tahu, dan ini yang paling bahaya. Orang yang posisinya berbeda, melihat berbeda, tapi merasa dia juga sudah mengerti kebenaran tersebut. Dan yang paling membahayakan. Tapi yang keempat adalah orang yang tahu dan sungguh-sungguh tahu. Maka untuk mengerti kebenaran itu bukan sekedar ajar terus langsung tangkap dan mengerti, tidak. Agustinus katakan, ya seorang guru yang mengajar, yang menunjuk, itu bisa menunjuk dengan bebas gitu ya. Bisa menunjuk dari sini, dia pindah kemana, dia akan tunjuk ke arah yang lain gitu, supaya bisa menunjuk dengan benar. Tetapi kuasa untuk orang yang diajar itu mengerti dan terbuka, celik, itu bukan daripada kuasa yang mengajar, tapi harus daripada Roh Kudus yang memberikan pencerahan. Roh Kudus yang memberikan inspirasi, kitab suci. Roh Kudus juga yang memberikan iluminasi untuk kita boleh mengerti. Dan termasuk bagian ini. Yesus yang mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Ada perbedaan Bapak Ibu sekalian antara budaya di timur dan di barat. Saya tidak akan mengulang apa yang pendeta Stephen Tong khotbahkan bagian ini gitu ya. Akulah jalan, kebenaran, hidup. Jalan itu timur, terus kemudian kebenaran itu barat, terus kemudian hidup itu dalam Kristus saja gitu. Saya ingin memberikan aspek yang lain. Ada bagian yang menarik waktu kita melihat seorang coba cari kebenaran, belajar kebenaran di timur dan di barat. Kita di sini timur gitu ya. Kalau di timur kita biasa apa? Kita mengikut yang mengajar, bukan? Kita follow. Kita mengikut guru kita. Dia ajar apa, dia cara begini dan begitu, itu kita ikut saja. Nah, saya dengar ya praktek di kedokteran juga seperti itu gitu ya. Ikut dokter yang senior, dia kerjakan apa semua diperhatikan, dan ya kalau kurang kritis gitu ya, itu kesalahannya pun diulang terus-menerus gitu, diturunkan dan diteruskan. Tapi ini budaya timur, tapi budaya barat bukan demikian. Budaya barat itu lebih konfrontasional. Kamu bicara ini, Plato bicara begini, lalu kemudian muridnya Aristotle boleh tidak setuju. Itu gambaran yang School of Athens itu kan, yang Plato tunjuknya ke atas itu, dunia yang real, realita itu di sana. Tapi Aristotle tunjuk yang real itu di sini, yang kelihatan, yang tangible, yang bisa dilihat secara diterima secara empiris. Ada perbedaan di dunia barat. Barat itu lebih konfrontasional. Tapi Alkitab menyatakan seperti apa? Alkitab menyatakan, ya memang kita harus mengikut Kristus. Ada kesamaan dengan timur di sana. Tapi waktu kita mengikut Kristus, kita harus tahu mengapa kita mengikut Kristus. Nah itu sebabnya Matius 16 katakan, menurut kamu siapa aku ini? Bukan saja mengikut Kristus, bukan hanya dengar daripada orang lain. Kalau Yohanes Pembaptis, kalau Elia, kalau Nabi akan datang itu. Tapi harus ada pengenalan yang pribadi sifatnya, relasional, yang personal. Nah, itulah pengetahuan yang sejati. Bukan hanya tahu apa yang ku percaya, bukan hanya tahu mengapa saya percaya, tapi mengetahui siapa yang ku percaya,
siapa yang kita percaya. Nah, inilah daripada kitab suci yang mengajar, mengikut guru kita ya, tapi juga tahu kenapa kita mengikut dia. Tahu alasan kenapa kita ikut kepada Kristus dan mengapa dia mengatakan dirinya adalah kebenaran. Ini bagian yang pertama yang pernah disampaikan oleh pendeta Benjamin Intan, seri yang pertama. I am itu penting, kenapa? Karena berbeda dengan Injil-Injil sinoptik yang harus daripada perspektif murid yang mengenal Tuhan Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di sini Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan siapa dirinya. Who I am, pengenalan Tuhan Yesus akan dirinya, itu yang diajarkan langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. I am the way, I am the truth, and I am the life. Ini kembali bukan sesuatu yang mudah dimengerti. Para murid mengikut Tuhan Yesus. Dan Filipus adalah seorang yang mengikut Tuhan Yesus dari sejak awal. Lebih awal daripada Thomas. Itu sebab Tuhan Yesus menegur Filipus. Telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, dan engkau masih tidak mengerti. Filipus adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus di Danau Galilea. Termasuk salah satu murid pertama yang dipanggil oleh Tuhan. Yang pertama adalah Andreas, dan satu orang tidak dicatat namanya. Most likely itulah Yohanes, sang rasul yang juga mengikut daripada Tuhan Yesus, murid yang dikasihi. Lalu kemudian Andreas ajak Simon. Lalu Tuhan Yesus memanggil daripada Filipus, kemudian Filipus memanggil Nathanael. Itu dicatat dalam Yohanes pasal yang pertama. Murid-murid yang pertama yang ikut Tuhan. Mereka sudah ikut Tuhan 3 tahun, hampir 3,5 tahun. Tapi apakah langsung bisa mengerti serta-merta? Tidak. Nah, kita jadi orang Kristen, kita harus datang ketika baca kembali firman Tuhan. Mari kita dengan rendah hati, mau tahu, minta Tuhan yang boleh menolong. Bagaimana kita mengerti, termasuk ucapan pada hari ini, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah hidup. Bapak Ibu sekalian, di WA grup hamba Tuhan, Gary gitu ya, baru agak heboh minggu ini gitu. Padahal suratnya mungkin sudah dari minggu sebelumnya gitu ya. Sinode yang lain ada pendeta yang memiliki pemahaman ajaran Tritunggal yang salah, ngaco habis gitu ya. Dan pendeta itu mengundurkan diri gitu. Menulis surat kepada BPH sinodenya, terus mengundurkan diri sebagai pejabat gereja. Satu hal yang luar biasa kacau gitu ya. Doktrin yang harusnya paling hakiki, paling penting, doktrin Allah Tritunggal, tapi itu dipahami sebagai salah gitu. Bukan 3 pribadi, tapi dikatakan 3 manifestasi. Itu bidat, itu sabelianisme. Itulah kesalahan yang luar biasa kacau. Orang yang kalau tidak mengikut, atau mengikut tidak dengan kritis, tidak dengan benar, tidak mau coba mengerti, tidak mau belajar, akhirnya gampang sekali diselewengkan, bukan? Kita gereja daripada Reform Injili sudah tanam doktrin yang penting di awal. Sehingga speak yang paling awal, itulah speak daripada ya Allah Tritunggal. Pengajaran, ini doktrin yang sudah diterima gereja dari tahun 325 Konsili Nicea. Ini begitu penting, tapi masih ada yang katanya hamba Tuhan gitu ya, tapi tidak mengerti akan hal ini. Hanya mengerti secara monoteisme tunggal, bukan Tritunggal. Nah Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah jalan. Apa maksudnya Yesus adalah jalan? Inilah yang dibutuhkan oleh manusia untuk boleh datang kepada Allah, yaitu Bapa. Dan apa jalan yang diberikan, dinyatakan oleh Yesus? Dia mengatakan dirinya itu adalah jalan. Dan pada akhirnya kita harus katakan, jalan itu adalah jalan salib. Via Dolorosa, jalan sengsara, the way of suffering. Ini jalan yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya. Mungkin waktu kita mau mengikut Tuhan, kita mau mencari yang lancar, yang nyaman, yang enak. Tapi Yesaya katakan, itu bukan rancanganku. Itu bukan jalanku. Rancanganku bukan rancanganku, jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit dari bumi, demikian jalanku daripada jalanmu, rancanganku daripada rancanganmu, kata Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jalan Tuhan adalah jalan salib, bukan jalan yang mudah. Dan di sanalah kita harus belajar mengikut dengan setia, belajar bertekun. Tadi sudah di-sharingkan waktu bicara mengenai persekutuan doa gitu ya.
lebih banyak orang yang bisa hadir dalam persekutuan doa. Itu salah satu ucapan syukur kita gitu ya, di tengah-tengah pandemi seperti ini. Buat kita makin sadar kita perlu bergantung kepada Tuhan. Saya harap lebih banyak orang yang bergantung pada Tuhan, dan bukan itu saja tapi konsisten, ada satu ketekunan. Ini karakter yang perlu ada di dalam diri kita sebagai orang Kristen. Sadar, sulit ya, tapi kita mau jalani dengan tekun. Itulah jalan salib, satu-satunya jalan yang Tuhan Yesus tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan kita. Nah, salib, Bapak Ibu sekalian, salib adalah satu-satunya jalan. Karena masalah yang dihadapi manusia adalah masalah universal, yaitu akan dosa. Kita sudah jatuh dalam dosa dan kita tersesat di dalam dosa. Manusia itu diusir oleh Tuhan, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan kemudian diusir dari taman di Eden tersebut. Dan waktu diusir, pintu keluarnya menarik. Alkitab memberikan satu hint gitu ya, petunjuk gitu ya. Diusir dari pintu timur. Manusia diusir dari pintu timur. Dan ini yang menjadi satu gambaran, simbol bagaimana nanti ketika keselamatan itu diberikan bagi manusia, bagi Israel, itu harus masuk dari pintu timur. Waktu bangsa Israel dipimpin oleh Yosua, mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka harus seberang dari timur, menyeberangi sungai Yordan ke barat. Dan waktu tabernakel, kemah suci itu dibangun, itu nggak sembarangan bangunnya, arahnya tidak sembarangan. Tapi pintu kemah tersebut itu harus menghadap ke timur. Dan itulah ketika setiap orang Israel beribadah, setiap imam masuk, Musa masuk, Harun masuk, harus masuk dari pintu timur. Yang menyatakan keselamatan, manusia boleh kembali yang sebelumnya terusir dari pintu timur, sekarang boleh kembali di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kita melihat Kristuslah yang membuka jalan tersebut. Karena dengan kematian Kristus di atas kayu salib, tabir yang memisahkan Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa, itu kayak robek terbelah menjadi dua. Sudah tidak ada lagi pembatasan. Sehingga orang-orang kudus boleh sungguh-sungguh menjadi imam yang melayani Tuhan dimanapun dan panggilan apapun yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita membuka dari Ibrani 10 ayat 20. Dan ini yang dinyatakan oleh penulis kitab Ibrani akan jalan yang dibuka oleh Kristus. Ibrani pasal ke-10 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ini apa yang dikerjakan oleh Kristus dalam tubuhnya yang dipecahkan di atas kayu salib. Dia membuka satu jalan yang baru, a new way and a living way. Satu jalan yang baru dan jalan yang hidup, yang boleh membawa manusia yang berdosa kembali ke hadapan Bapa yang di sorga. Inilah jalan yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Apa kita masih sangsi pada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib? Bagaimana manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah meninggal bahkan, itu bisa kembali kepada Allah, kembali kepada Bapa? Kembali jawabannya hanya pada Kristus. Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-18 mengatakan, dan yang hidup, aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Inilah satu-satunya jalan. Kristus satu-satunya jalan karena hanya dia yang punya kunci tersebut, yang pegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Lupa peranan gereja. Peranan gereja adalah pegang kunci kerajaan sorga. Itu yang diberikan kepada Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus katakan, di atas batu karang ini kan kudirikan gerejaku. Dan aku berikan kunci kerajaan sorga. Dan gerbang daripada kerajaan maut itu tidak dapat bertahan. Maka keselamatan hanyalah di dalam Kristus yang pegang kunci kerajaan maut. Dan di dalam pemberitaan gereja mengenai Kristus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka kita boleh berikan kunci kerajaan sorga tersebut. Orang boleh diselamatkan dan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saliblah menjadi keselamatan
Itu sebab salib itu demikian ditinggikan. Waktu kita tersesat, bagaimana kita keluar? Waktu kita stuck, buntu segala jalan, depan nggak ada jalan, belakang nggak ada jalan, kiri dan kanan nggak ada jalan, samping kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lihatlah ke atas, look up. Ada tempat taman bunga Nusantara gitu ya. Itu mereka banyak garden gitu kan diatur. Terus ada satu garden yang labirin gitu, yang masuk yang ntar nggak tahu gimana cara keluarnya gitu ya. Nah, itu membingungkan, berkelok-kelok dan hanya satu jalur terus nanti ada persimpangan. Akan sulit untuk bisa keluar dari pintu masuk dan bagaimana bisa keluar dari pintu keluar yang lain. Akan mengalami gampang sekali ketersesatan. Tapi satu hal, meskipun tertutup pandangannya gitu ya, tapi kalau bisa melihat tempat yang tinggi, melihat ada sesuatu di tempat tinggi, atau mungkin ada yang mengarahkan, di sana itu ada menara pengawas gitu ya, mungkin bisa ada orang yang di sana gitu, yang bisa kasih tahu kemana gitu. Kalau orang bisa melihat yang tempat tinggi tersebut, maka kita ada jalan keluar, ada solusi. Kita tidak perlu tersesat di dalam keberdosaannya kita. Inilah sebab mengapa salib itu ditinggikan. Pemerintah provinsi kita itu agak lucu gitu ya. Bikin monumen peti mati dipasang di beberapa tempat. Tapi itu bukan ide orisinil gitu ya. Itu ide nyontek sebenarnya dari Kristen gitu. Karena kita meninggikan salib. Sementara peti mati tidak memberikan pengharapan, tapi salib memberikan jalan keselamatan. Nah, kalau ada orang yang bicarakan akan hal itu belum menjadi satu titik masuk, kita beritakan Injil Kristus. Beritakan keselamatan Kristus. Kristus sendiri katakan, ketika kau ditinggikan dari bumi ini, itu maksudnya disalibkan dengan cara mana Kristus mati. Aku akan menarik semua orang kepadaku. Dan ini dimengerti oleh prinsip gereja reform. Sehingga tempat di mana bangunan gereja kita dibangun, poin yang paling tinggi itu adalah salib. Bukan yang lain, bukan atap, bukan apa. Tapi salib yang ditinggikan. Kan itulah jalan keselamatan bagi umat manusia. Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah satu-satunya kebenaran. Yesus adalah satu-satunya kebenaran. Ini hanya diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pendiri agama yang lain itu sungkan, malu. Mereka tidak berani mengatakan, aku adalah kebenaran. Hanya Yesus yang berani katakan, aku adalah kebenaran. Kalau di antara agama, semua agama yang ada, semua agama mengaku mereka mengajarkan kebenaran. Lalu bagaimana kita bisa menilai? Apakah simply karena Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah kebenaran, lalu kita ikut dan kemudian percaya, terus kemudian kita tidak ada satu pemikiran yang mempertanyakan akan hal ini? Agama-agama yang mana yang menyatakan sungguh-sungguh kebenaran? Kristen, saya percaya, benar hanya kalau satu syarat. Itu kalau kita gereja, kita menunjuk kepada Kristus yang mengatakan aku adalah kebenaran. Baru gereja tersebut adalah gereja yang benar. Dan yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis, yang datang di awal sebelum Tuhan Yesus mulai melayani. Dia membuka jalan. Yohanes Pembaptis itu bukan jalan tersebut, tapi dia pembuka jalan. Yohanes Pembaptis yang berseru-seru, menjadi suara di tengah padang belantara. Akulah suara yang berseru-seru. It's the voice. Tapi dia bukan isinya, kontennya. Yang menjadi isi konten, seluruh kehendak Allah genap ada, itu ada dalam Kristus. He is the word, the logos. Yohanes Pembaptis hanyalah voice, suara, tapi Kristus adalah sang firman tersebut, kebenaran tersebut. Maka kebenaran ditentukan hanya oleh satu, yaitu oleh Kristus. Kristus yang dirinya adalah firman, yang juga waktu berdoa, kuduskanlah mereka dengan firman, dan firman-Mu itu adalah kebenaran. Kristuslah sang kebenaran tersebut, patokan standar kebenaran tersebut. Lalu bagaimana dengan agama-agama yang lain? Dibandingkan dengan agama Kristen, saya percaya ada satu agama yang cukup dekat mengerti kebenaran.
Itu apa? Itu saja yang punya kitab suci. Hampir sama dengan kita, yaitu Judaisme. Orang Yahudi yang terima perjanjian lama. Mereka tidak menerima perjanjian baru, mereka hanya terima perjanjian lama. Mereka mengerti kebenaran atau tidak? Di sini saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Frank Poitras, di mana dia menuliskan satu buku dengan judul The Shadow of Christ in the Law of Moses. The Shadow of Christ in the Law of Moses. Ada bayang-bayang Kristus di dalam Taurat Musa yang diberikan kepada bangsa Israel. Apakah agama-agama lain mengerti kebenaran? Mereka, Judaisme, hanya mengerti bayang-bayang kebenaran saja, yaitu Kristus. Mereka tidak mendapatkan esensi, mereka tidak mendapatkan substansi yang benar, yaitu Kristus Yesus sendiri. Dalam penantian mereka masih menantikan, tapi mereka pada akhirnya gagal datang kepada Kristus sendiri. Tadi Galatia pasal yang ketiga kita baca gitu ya, sampai ayat 22. Tapi ayat ke-24 menyatakan satu hal. Saya akan bacakan bagi kita. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Hukum Taurat adalah penuntun, guardian, seorang yang menjaga, membesarkan, dan sampai waktunya dewasa, kemudian Taurat itu yang membawa kita kepada Kristus. Dan ini yang ditolak oleh orang-orang Yahudi. Mereka padahal punya kebenaran Taurat yang sama. Mereka punya perjanjian lama, 39 kitab. Tapi mereka menolak datang kepada Kristus. Dan kalau ini nasibnya bagi orang-orang Yahudi, bagaimana dengan agama yang lain? Lebih tersesat lagi. Bapak Ibu sekalian, Yesus mengatakan, "Aku adalah kebenaran." Lalu bagaimana sikap hidup kita di hadapan kebenaran? Saya tidak akan bahas panjang lebar gitu ya, tapi satu orang yang sebenarnya mendapatkan kesempatan boleh berdiri di hadapan Kristus, hadapan Sang kebenaran. Tapi pada akhirnya dia mempermainkan kebenaran tersebut. Itulah Pilatus. Dia menghakimi daripada Kristus. Dan dia merasa dia tidak perlu kebenaran. Dia bertanya kepada Kristus, apa itu kebenaran? Tapi kemudian dia berpaling, dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kristus. Inilah umat manusia yang berdosa, yang di depan kebenaran, menghakimi kebenaran, tapi gagal mengerti kebenaran. Kalau kita mau mengerti kebenaran, maka bahasa Inggrisnya adalah understand, maka kita harus stand under the truth. Baru kita bisa mengerti Kristus yang kita percaya sebagai kebenaran tersebut. Pilatus pada akhirnya dia berusaha menyatakan dirinya tidak bersalah, dia cuci tangan. Tapi itu nggak bisa membereskan daripada masalah kesalahan dia. Tidak bisa membereskan daripada dosa dia. Meskipun dia mencuci tangan, tapi dia yang menyesah Kristus, dia mengatakan lihatlah manusia ini, ecce homo. Dia menyalibkan Kristus yang kemudian menaruh pelang itu. Inilah Yesus orang Nazaret, raja daripada orang Yahudi, INRI. Dan itu diprotes oleh orang-orang Yahudi. Jangan katakan ia adalah raja orang Yahudi. Katakan ia mengatakan adalah raja orang Yahudi. Tapi Pilatus katakan, yang sudah kutulis biarlah tetap demikian. Inilah Pilatus, Bapak Ibu sekalian, yang tidak bisa membela dirinya. Bahkan waktu dia mengadili akan Tuhan Yesus, dia tidak bisa membela dirinya. Kristus berada di sana. Lalu Pilatus dengan sombongnya berkata, apa kamu tidak tahu? Saya punya kuasa. Kuasa membebaskan kamu atau kuasa menyalibkan kamu. Dan Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, engkau tidak akan punya kuasa itu kecuali diberikan dari atas, from above. Tetapi yang menyerahkan aku kepadamu, dosanya lebih besar daripada, dan akan tanggungan dosanya lebih besar daripada kamu. Pilatus, Bapak Ibu sekalian, saya percaya akan mendapat hukuman jauh lebih besar daripada istrinya. Istrinya lebih ada conscience di sana. Dia tegur daripada Pilatus, tapi Pilatus gagal untuk mendengar. Jadi pergumulan kita sekarang adalah, apa kita hidup di dalam kebenaran?
Kita boleh percaya Yesus adalah kebenaran, tapi apakah kita hidup dalam kebenaran? Kebenaran yang seperti apa yang kita hidupi? Dalam society kita, maka kita harus dengan jujur katakan, kita bukan hidup dalam society yang benar. Bukan hidup di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kebenaran. Ada banyak contoh kalau kita baca daripada berita. Ya kasus yang baru-baru ini kan, Polsek di Ciracas gitu. Itu terjadi karena kebohongan. Ada satu orang bohong, ngaku digebukin, dipukulin, ramai-ramai gitu ya. Dan akhirnya menimbulkan satu kekacauan sehingga polsek daripada markas polsek tersebut itu dibakar dan banyak barang-barang juga dihancurkan dalam perjalanan ke sana gitu. Inilah kebohongan. Terus kemudian yang lain gitu. Yang waktu penembakan yang terjadi di Kelapa Gading gitu ya. Itu setelah 1 minggu. Terus kemudian 12 orang pelakunya itu ditangkap gitu. Menarik di komen gitu di bawah daripada berita tersebut. Ada yang tuliskan, ini negara aneh gitu ya. Kasus penembakan ini bisa selesai tuntas dalam 1 minggu. Tapi kenapa kasus penyiraman itu 2 tahun butuh waktunya. Atau kasus yang lain, artis yang ditangkap gitu, yang di hotel gitu. Kalau ditangkap terus kemudian di dalam berita, itu hanya artisnya saja gitu ya. Yang mana yang laki-laki gitu. Ini persis sama seperti orang Yahudi, masyarakat Yahudi. Yang datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, guru, ini wanita ini berzina, tapi cuma wanitanya saja yang dibawa gitu. Yang mana yang laki-lakinya? Nggak mungkin wanita berzina seorang diri kan. Inilah kondisi daripada masyarakat kita yang tidak mau dengan kebenaran. Tapi menjadi pertanyaan juga, apa kita harus membuka seluruh kebenaran gitu ya. Tapi inilah satu kebudayaan yang kita harus kritisi Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita kritisi, bahkan mempengaruhi sebenarnya sampai kepada filsafat pendidikan kita. Apa bedanya Barat dengan kita yang di Indonesia secara khusus gitu ya. Di Barat, Plato memberikan satu gambaran. Orang mengerti kebenaran itu bagaikan satu gua, di mana dalam gua tersebut, in cave, itu ada orang-orang yang ditawan gitu ya, yang dirantai tangannya, kakinya, dan kepalanya itu hanya bisa melihat ke depan saja. Dan apa yang bisa lihat di depan itu hanya bayang-bayang saja. Karena di belakang mereka ada dinding, terus di belakang dinding tersebut itu masih ada api, sehingga api tersebut itu akan menampilkan bayangan ketika ada sesuatu yang di atas dinding itu lewat gitu. Dan orang-orang diajar melihat, ya itulah kebenaran, itulah realita kebenaran. Bayang-bayang yang dilihat tersebut. Lalu suara eko daripada gua tersebut yang terdengar, itulah bayang kebenaran. Dan menurut Plato, orang yang mengerti kebenaran adalah filsuf. Filsuf itu yang kemudian berusaha lari keluar dari gua tersebut. Dan waktu keluar dari gua, ya menuju tempat yang terang gitu ya, itu akan membutakan dia untuk sementara waktu. Gitu. Tapi pada akhirnya kemudian dia akan bisa melihat dengan jelas. Dan kemudian dia akan masuk dan akan memberitahu kepada yang lain, ayo kita keluar. Ayo kita lihat yang benar, realita yang sejati. Dalam ilustrasi Plato ini, dia ingin menyatakan bahwa Socrates adalah seorang filsuf yang sudah mengerti kebenaran, tapi pada akhirnya dimatikan oleh orang-orang yang menolak kebenaran. Saya sudah katakan bahwa filsafat Yunani kuno ini jauh lebih baik Bapak Ibu sekalian. Tapi ada satu perbandingan yang menarik gitu ya. Kita punya filsafat pendidikan apa gitu ya. Itu logo pendidikan kita gitu ya. Awalnya saya bingung gitu ya, waktu foto di Ambon gitu ya. Ada satu sekolah logonya besar itu, saya foto waktu itu si Peter dan satu lagi yang sudah pindah gitu ya, mahasiswa praktek gitu. Saya foto terus saya kagum gitu ya, maksudnya bagus itu logonya. Tapi saya penasaran ini logo apa sebenarnya. Terus waktu selidiki gitu ya, ternyata katanya ini adalah namanya belencong. Belencong itu adalah satu api pelita yang ada bisa keluar apinya, terus ini bagian belakangnya gitu yang bentuknya seperti burung itu. Ini dipakai dalam pertunjukan wayang yang ketika api itu ada menyala gitu ya. Terus kemudian wayang kulit itu akan ditampilkan sehingga akan memberikan gambaran, bayangan. Dan itulah pendidikan filsafat yang dikerjakan, diterapkan di Indonesia. Sehingga tidak heran yang kita lihat itu hanya wayang-wayang saja fenomena termasuk di masyarakat. Tapi kita gagal menemukan siapa dalangnya.
Bedanya kekristenan apa? Kekristenan adalah Kristus yang adalah dalang itu datang, masuk, menyatakan dirinya itu adalah kebenaran. Sehingga ada pembebasan di sana. Ini tidak dimengerti oleh Barat ataupun juga Timur. Kristus adalah sang kebenaran. Karena dia menciptakan segala sesuatu, sejarah, alam semesta ini. Dan dia datang ke dalam dunia ini. Dia menyatakan aku adalah kebenaran. Tapi orang lebih memilih apa? Menolak Kristus, menolak yang benar, dan hidup dalam satu kedustaan, kebohongan. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita punya tanggung jawab. Kita harus beritakan apa yang benar. Ada tugas, bukan saja kita menyatakan kebenaran ya secara rohani, Bapak Ibu sekalian. Tapi kebenaran yang utuh, yang sempurna. Kemarin waktu rapat masterclass gitu ya, Vikaris Harley bahas dari kitab Esther gitu. Terus kemudian Pak Tong sambungkan dengan apa hubungan firman Tuhan, ya dengan politik, dengan apa yang terjadi dalam sejarah gitu ya. Satu hal yang sederhana, satu kejadian di keluarga yang kecil gitu, tapi pengaruh demikian luas ya dalam perpolitikan, dalam sejarah panggung dunia ini gitu. Ini adalah panggilan pada orang Kristen gitu. Kita mengerti teologi reform, dan teologi reform yang paling bertanggung jawab mau menyatakan apa yang benar termasuk dalam suara di perpolitikan. Yang kita bersyukur juga Pak Ben gitu ya, sebagai direktur daripada RCRS yang memimpin. Bagaimana suara tersebut masuk ke dalam dunia perpolitikan, dunia ekonomi, dunia lain-lain, jurnalistik. Perlu ada suara kebenaran, suara kekristenan di sana. Semalam saya ketemu satu fakta yang menarik gitu ya. Jadi dari tangan kita gitu, itu bisa ngukur kira-kira gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin bisa beda-beda juga yang kurus, yang gemuk, atau yang orang barat bagaimana gitu ya, ukurannya gitu. Tapi kalau kita ukur gitu ya, jarak dari tepi ke tepi gitu, dari jempol sampai ke kelingking, itu kira-kira 20 cm. Terus jarak daripada telunjuk ke kelingking, itu kira-kira 15 cm. Terus kalau digenggam seperti ini, jarak dari ujung ke ujung, kira-kira 10 cm. Itu jarak 3 jari ini gitu ya, ujung tepi ke tepi, itu 5 cm. Lalu kalau jempol sekitar 2 cm. Lalu kalau kelingking itu 1 cm. Saya semalam waktu lihat gitu ya, coba, kira-kira tepat gitu ya, benar itu, paling beda sedikit itu. Kembali saya tidak tahu seberapa tepat akurat bagi beda-beda orang. Tapi ini satu gambaran. Nah yang ingin saya sampaikan adalah, Abraham Kuyper pernah katakan, terjemahan bahasa Inggrisnya pakai istilah, tidak ada 1 inci pun di dalam kehidupan manusia, di mana Kristus tidak mengatakan, it is mine, itu adalah milikku. Tapi dalam bahasa Belandanya, dia bukan pakai istilah 1 inci. Tidak ada 1 ruas jari pun, tidak ada ruang sebesar 1 ruas jari pun, yang Kristus tidak katakan, itu adalah milikku. Dan 1 ruas jari ini, ya kembali, ukurannya seperti 1 inci, 2, sekian sentimeter. Dan menarik adalah dengan pakai istilah sidik jari, Bapak Ibu sekalian. Kristus ingin mengatakan, itu ada DNA-ku, ada tandaku di sana. Bahwa dunia ini sudah diciptakan ini, itu adalah hasil karyaku. Bahwa aspek daripada politik, ekonomi, itu adalah milik aku, di mana aku perlu ditinggikan di sana. Adalah kebenaran yang bukan mengerdilkan kita hanya di dalam gereja saja, tidak. Tapi suara yang kemudian perlu dikumandangkan dalam seluruh aspek dalam kehidupan kita. Kristus yang adalah kebenaran. Dan itu kita perlu beritakan. Kristus yang termasuk di dalam wilayah masyarakat, politik, dan lain-lain. Dalam studi saya belajar tentang perjamuan kudus juga gitu ya. Dan menarik, Robert Jensen yang katakan tentang perjamuan kudus, ada sesuatu yang radikal di sana, ada satu misi orang Kristen waktu kita bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Kenapa? Karena tiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, itu kita menyatakan pada malam Yesus diserahkan, dia berkata, terus disambung oleh Robert Jensen, siapa yang menyerahkan Yesus? Tanda kutip adalah orang baik gitu ya. Orang yang beribadah, orang yang beragama, orang yang memberitakan Injil juga kemana-mana. Dan diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada pimpinan agama. Diserahkan kepada pemerintah-pemerintah.
Lalu Jensen katakan, bahaya sekali kalau ada yang mendengar akan hal ini. Inilah sifat daripada kekristenan yang punya sikap membela kebenaran. Begitu revolusioner. Mau menyatakan kebenaran. Dan kita selalu tidak puas gitu ya, berada di dalam dunia ini. Memang kita adalah warga negara, punya dua kewarganegaraan. Warga negara di dunia ini, warga negara pada sorga. Tapi satu hal, kesetiaan kita hanya kepada yang benar, yaitu kepada Kristus. Dialah satu-satunya Tuhan kita. Nah, waktu saya coba bandingkan itu ya, begitu radikalnya apa yang disampaikan oleh Robert Jensen. Saya bertanya-tanya, bagaimana dengan warisan teologi Reform? Jensen bukan aliran Calvinis gitu ya, lebih Lutheran. Bagaimana dengan Reform? Bagaimana dengan Calvin? Waktu saya pikirkan tentang Calvin deh, apakah ada satu aspek radikalitas di dalam perjamuan kudus yang dikerjakan oleh Calvin? Maka jawaban saya adalah ya. Kenapa? Karena justru salah satu poin ini, perjamuan kudus ini, itu yang menimbulkan reformasi gereja dari gereja Roma Katolik. Saat itu Jacopo Sadoleto, itu dia menuliskan surat membujuk penduduk kota Jenewa untuk kembali kepada Katolisisme. Itu 1 tahun setelah Calvin ditendang keluar gitu ya, dari kota Jenewa. Gitu. Terus penduduk kota itu nggak tahu bagaimana berespons gitu ya. Mereka nggak ada orang yang cukup mampu untuk bisa ya menjawab daripada surat Sadoleto tersebut. Gitu. Akhirnya minta tolong kepada Calvin. Dan akhirnya Calvin kembali tuliskan gitu ya. Tuliskan balasan surat kepada Sadoleto. Dan di sana dinyatakan termasuk poin mengenai perjamuan kudus ini. Reformator adalah orang-orang yang bayar harga. Orang yang tahu revolusi, tahu ada satu bahaya ketika mereka mengatakan kami adalah para reformator. Karena mereka akan diburu, mereka akan dihancurkan oleh golongan Roma Katolik. Luther meninggal, lalu 1 tahun setelah Luther meninggal gitu ya, itu Kaisar Charles V itu datang ke Wittenberg, mau menghancurkan, memadamkan api reformasi. Tapi Luther sudah mati dan reformasi sudah tersebar kemana-mana. Bapak Ibu sekalian, reformator John Calvin ada juga yang menyatakan satu radikalisme, termasuk dalam pandangan perjamuan kudus yang menolak pandangan daripada Roma Katolik. Tapi saya suka bagian akhir daripada surat tersebut. Bagian akhir daripada surat tersebut, dia katakan kepada Sadoleto, Tuhan kiranya memberikan kepada kamu, Sadoleto, yang sudah ya tahu gitu ya, akan apa yang dikerjakan oleh Kristus mendamaikan kita. Pada akhirnya nanti akan membawa kita yang terpecah-pecah sana ini, disperse. Itu akan dibawa kepada satu persekutuan tubuhnya. Maka niat daripada reformasi bukanlah memecah gereja, tetapi mengembalikan gereja kepada satu ajaran yang benar. Ada sifat ekumenikal di sana. Kembali kepada Kristus, kembali kepada kebenaran. Ini adalah kebenaran yang disampaikan oleh Kristus. Yang disampaikan juga oleh gereja. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran. Dan aku adalah hidup, kata Kristus. Hidup macam apa yang dinyatakan oleh Kristus? Bukankah ketika dia sudah menyatakan akulah jalan, akulah kebenaran, dan itu dicatat dalam farewell discourse gitu ya, pasal 13-16, ucapan-ucapan perpisahan. Bukankah kemudian Kristus akan dimatikan di atas kayu salib? Tapi hidup yang disampaikan oleh Kristus adalah bukan hidup yang terbatas di sini. Tapi hidup kebangkitan itu yang diberikan oleh Kristus kepada kita yang percaya kepadanya. Hidup kebangkitan, hidup yang seperti apa hidup kebangkitan tersebut? Itu saya hidup dalam kebenaran deh. Tapi hidup yang seperti apa? Kalau dalam cerita fiksi gitu ya, kita itu saya tidak pernah melihat hal ini terjadi gitu ya. Jekyll and Hyde gitu ya, atau zombie gitu ya. Orang yang mati terus kemudian hidup kembali, tapi sama hanya cuma tubuhnya saja yang hidup gitu ya, tapi pikirannya, kesadaran itu nggak ada gitu. Terus ada orang yang pernah kasih komentar juga deh, itu menarik gitu ya, zombie itu. Harusnya orang yang sudah mati gitu ya, terus kemudian hidup gitu ya, itu bukan kemudian ya kejar-kejar yang lain, mematikan yang lain gitu. Justru harusnya bersyukur, dia bisa hidup gitu kan. Tapi kenapa malah mengejar-ngejar yang lain? Sehingga zombie itu tidak masuk akal sama sekali. Gitu. Apakah Kristus setelah bangkit, Bapak Ibu sekalian, itu menghidupi hidup yang seperti zombie? Saya agak iseng gitu ya, kalau saya sendiri yang jadi Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Kalau saya bangkit, saya pasti akan kerjain Pilatus. Pilatus, gitu kan. Mengapa engkau menyalibkan aku gitu? Buat Pilatus ketakutan seumur hidupnya gitu. Tapi bukan itu yang Kristus kerjakan.
Pilatus memang tidak mendapatkan bagian daripada rencana keselamatan Tuhan. Dia hanya alat negatif saja menyalibkan Kristus. Tapi kepada Saulus, Tuhan panggil, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan mau libatkan Saulus dalam rencana keselamatannya. Seorang yang sebelumnya menganiaya Kristus, tapi boleh dipakai menjadi pemberita Injil sebagai apostol, rasul bagi bangsa kafir, apostle for the Gentile. Adalah berkat yang Tuhan berikan dalam hidup yang baru, hidup kebangkitan. Bagi orang-orang yang tidak masuk dalam rencana keselamatan Allah, Tuhan akan biarkan. Tapi bagi orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan teguhkan, Tuhan akan berikan damai sejahtera. Dan itu yang terjadi. Para murid berkumpul, Tuhan Yesus katakan shalom, damai sejahtera bagimu. Thomas yang ragu-ragu, Tuhan Yesus katakan cucukkanlah jarimu ke lambungku ini. Dan janganlah tidak percaya, namun percayalah. Tuhan yang pulihkan Petrus yang sebelumnya menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ditanya dalam Yohanes 21, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Sampai 3 kali. Direkonsiliasikan dengan Kristus. Kemudian dipercayakan, gembalakanlah domba-dombaku. Inilah hidup yang Kristus nyatakan, hidup yang Kristus berikan pada kita. Dan kembali apa kita menghidupinya? Harap kita boleh hidup seperti jemaat mula-mula. Jemaat yang terima daripada Roh Kudus, yang hidup di dalam roh, hidup dalam kebenaran, hidup bertekun dalam pengajaran para rasul. Yang pada akhirnya membagi-bagikan harta miliknya, kepunyaannya. Dan ketika orang sekeliling mereka melihat, mereka memuji Tuhan dan mereka mau tertarik dan menjadi berbagian. Tuhan tambahkan orang yang percaya tiap-tiap hari. Adalah kehidupan yang indah, yang Kristus nyatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya memberikan satu warning. Inilah seri yang ke-6, I Am. Tetapi, ada satu orang yang Tuhan tidak kasih izin dengar perkataan yang ke-6 ini. Di dalam farewell discourse, perjamuan yang terakhir, the last supper, 12 murid berkumpul, tapi satu yang kemudian keluar, yaitu Yudas Iskariot. Yohanes pasal yang ke-12 mencatat, kemudian Yudas pergi dan hari itu gelap. It was dark. Bukan saja di luar, tapi dalam hatinya, setan masuk ke dalam hati Yudas. Dia sudah mendengar perkataan Tuhan Yesus, I am. Aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, aku adalah kebangkitan dan hidup. Saya percaya hati kita mau setiap orang boleh dengar perkataan Tuhan Yesus ini menjadi satu khotbah tema KKR. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi ada orang-orang yang Tuhan tidak izinkan perkataan ini didengar oleh mereka. Ini adalah kedaulatan Tuhan. Dan kembali, Yudas sudah mendapatkan kesempatan itu 5 kali dia boleh mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, I am. Dan sebenarnya Yudas itu mendengarkan kali yang ke-6. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, mereka bertanya, di manakah Yesus orang Nazaret itu? Dan Yesus menjawab, I am he. Aku adalah dia. Dan mereka terjungkal ke belakang. Yudas pun hadir di sana. Tapi tidak mengubah Yudas. Ini menjadi satu warning bagi kita. Bagi kita orang Kristen yang mengerti, setelah ikut Tuhan demikian lama, apa kita tahu dengan pasti siapakah Yesus yang kita ikuti? Dari perkataan pertama, Tuhan sudah usir sebenarnya Yudas. Aku adalah roti hidup. Terus mereka meninggalkan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus katakan, dagingku adalah sungguh-sungguh makanan, darahku adalah sungguh-sungguh minuman. Terus banyak orang pergi meninggalkan, hanya para murid saja. Dan di sini saya pernah sampaikan dulu, Yesus sebagai gembala yang baik, dia mengusir domba-dombanya. Apakah engkau tidak mau juga pergi? Seperti yang lain. Tapi Petrus yang mengerti siapa Yesus, padamu ada firman hidup, kemanakah kami pergi? Tapi tujuan daripada Tuhan Yesus mengusir, itu ada mengusir Yudas. Karena Tuhan Yesus sudah tahu dari sejak awal siapa yang akan mengkhianatinya. Marilah kita melihat pada Kristus. Satu-satunya jalan
satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya hidup. Mari kita mengimani Dia, kita menghidupi di dalam Kristus, kita tunduk pada Kristus. Yang adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya hidup. Jangan lihat pada jari saya, tapi lihat pada Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan sekali lagi yang boleh mengajar kami. Boleh mengenal Kristus sebagai satu-satunya jalan. Dengan mati di atas kayu salib. Yang membuka satu jalan yang baru, jalan yang hidup. Untuk kami boleh berada di hadapan Engkau. Kami bersyukur untuk kebenaran yang boleh dinyatakan oleh Kristus. Dia rela membagi kepada kami. Kebenaran yang boleh menelanjangi kami. Boleh membawa kami pada satu pertobatan. Untuk tidak tinggal diam dalam satu kegelapan. Tidak terbelenggu di dalam dosa. Dia boleh mendapatkan satu kebebasan di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali kami bersyukur untuk hidup kesaksian yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui Roh yang Kudus. Boleh memampukan kami menjadi orang-orang yang boleh menyatakan keindahan di dalam Kristus. Keindahan ketika kami hidup di dalam kebenaran dan kesejatian tersebut. Tuhan berkati kami, berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa. Amin.